Ya, sebelumnya selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit tentang aplikasi optimasi pada hidrodinamika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kan nama saya Kevin Ozan Said, NIM 0151031. Kemudian ada Charles Samberakala, NIM 09171020. Ada Ilham Umara Sabah, NIM 09181006. Ada Dias Putri Ananda, NIM 09191018, dan ada Julika Dusinaga, NIM 09191035. Hidrofoil merupakan kendaraan air yang dapat meluncur dengan cepat karena mempunyai sayap yang dapat melintas air. Ada dua pasang foil dalam hidrofoil, satu pasang diletakkan di pusat gravitasi kapal dan sepasang lainnya diletakkan dekat bagian belakang kapal. Geometri foil yang dirancang dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gaya angkat atau lift yang maksimal serta menghasilkan gaya hambat atau drag seminimal mungkin pada waktu yang bersamaan. Kemudian, kesimpulan yang akan kami ambil nantinya ialah nilai rasio gaya angkat terhadap gaya hambat atau CL per CD maksimum dipengaruhi oleh bilangan Reynolds. Semakin besar bilangan Reynolds, maka nilai CL per CD maksimum juga semakin tinggi. Ketebal atau thickness dan chamber maksimum hidrofoil setelah dioptimasi mempunyai kecenderungan semakin meningkat dengan peningkatan bilangan Reynolds. Foil adalah bentuk bangun yang dapat menghasilkan gaya angkat besar dengan hambatan sekecil mungkin. Gaya angkat atau lift dan stall dari sayap tersebut sangat bergantung pada bentuk geometris penampang foilnya. 2.3. Java foil digunakan untuk menentukan karakteristik lift, drag, and moment, serta menghitung distribusi kecepatan pada permukaan hidrofil. Aplikasi ini menggunakan modul analisis aliran potensial yang didasarkan pada metode panel dengan menggunakan persamaan tekanan dari Bernoulli. Distribusi koefisien momen dan tekanan dapat diintegrasikan di sepanjang permukaan. Solusi optimasi yang digunakan yaitu dengan metode dynamic programming, karena di sini kita ingin menentukan foil pada NACA 633018 dan S8064. Penelitian yang diambil ialah penentuan sudut serang dan bilangan Reynolds. Ya, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Adapun proses yang digunakan ialah ada 4 tahapan. Yang pertama, penentuan sudut serang dan bilangan Reynolds untuk hidrofoil. Yang kedua, penentuan foil NACA 643018 dan S8064. Ketiga, penggunaan aplikasi Java Foil. Dan yang keempat, penggunaan MATLAB 2013. Untuk gambar voucher metodologinya bisa dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Kemudian selanjutnya itu adalah penentuan sudut serang dan bilangan Reynolds untuk hidrofoil. Proses pertama ialah penentuan sudut serang dan bilangan Reynolds untuk hidrofoil. CL atau koefisien lift yang dihasilkan oleh suatu foil bervariasi secara linear dengan sudut serang atau alfa tertentu. Kemiringan garis ditandai dengan A0 yang disebut lift slope. Pada bagian ini, aliran udara bergerak dengan mulus dan masih menempel pada hampir seluruh permukaan hidrofoil. Semakin bertambah besar alfa, aliran udara cenderung untuk separasi dari permukaan atas airfoil, membentuk kulakan besar atau dead air di belakang airfoil. Pada aliran separasi ini, aliran udara berputar dan sebagian aliran bergerak ke arah berlawanan dengan aliran free stream. Disebut juga reverse flow. Aliran yang berpisah merupakan efek dari viskositas. Konsekuensi dari perpisahan aliran pada alfa tinggi adalah pengurangan gaya angkat dan bertambah besarnya gaya hambat akibat pressure drag. Kondisi ini disebut dengan kondisi stall. Nilai maksimum dari CL berada tepat sebelum kondisi stall, yang dilambangkan dengan max CL. Max CL merupakan aspek paling penting dari performa foil. Berikut adalah gambar dan rumus-rumus yang digunakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Fitur tambahan dari Java Foil adalah Graphical User Interface atau biasa disebut GUI yang dirancang dengan mudah dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan program seperti Profil, Appler, atau program Xfoil. Java Foil juga dapat digunakan sebagai solver dalam menangani hidrofoil multi-elemen dan juga dapat digunakan untuk mensimulasikan efek ground. Adapun hasil yang didapat ialah pada gambar 4 adalah grafik koefisien lift
terhadap sudut serang pada hidrofoil NaCa 2415 pada bilangan Reynolds 101 300. Validasi ini menghasilkan nilai koefisien lift metode panel hampir sama jika dibandingkan dengan hasil eksperimen Williamson. Stall terjadi pada sudut serang 8,92 derajat dengan rata-rata kesalahan sebesar 1,47%. Hasil ini dalam toleransi yang diizinkan sesuai literatur rate, yaitu di bawah 9,5%. Sedangkan gambar 3.2 adalah grafik koefisien rak terhadap sudut serang pada hidrofoil NaCa 2415 pada bilangan Reynolds 101 300. Validasi ini menghasilkan nilai koefisien rak metode panel hampir sama jika dibandingkan dengan hasil eksperimen. Rata-rata kesalahan sebesar 8,73%. Dalam hasil ini dalam toleransi yang diizinkan sesuai literatur, yaitu di bawah 9,5%. Berikut adalah tabel rekapitulasi maksimum thickness dan camber optimasi algoritma genetika. Berdasarkan tabel tersebut dapat diamati bahwa pada optimasi genetika algoritma dengan semakin bertambahnya bilangan Reynolds maka akan makin bertambah nilai maksimum thickness dan maksimum camber, dan nilai koefisien lift per koefisien rak maksimum juga akan naik. Hal ini sejalan dengan Bellman yang menyatakan bahwa drag pada hidrofoil bertambah karena metode pengoptimasi genetika algoritma berusaha memaksimalkan lift tanpa mempertimbangkan drag. Kenaikan tersebut dari 10,2% menjadi 11,5% pada sudut serang 0 derajat sampai 2 derajat. Penurunan tersebut menyebabkan hidrofoil menjadi lebih bercamber. Hidrofoil yang melengkung atau bercamber menjadikan aliran udara akan tetap menempel pada permukaan sehingga terjadi penambahan lift dan pengurangan drag. Dengan demikian akan semakin besar pula gaya angkat yang dihasilkan. Ya, setelah mendengarkan kesimpulan dari teman-teman saya di atas sebelumnya, dapat kelompok kami simpulkan bahwa yang pertama ialah validasi pada NaCa 2415 menghasilkan nilai CL metode panel yang cukup baik dan akurat dengan rata-rata kesalahan yang paling kecil. Kemudian, validasi pada S9000 menghasilkan CL dengan rata yang paling besar. Kemudian, nilai rasio gaya angkat terhadap gaya hambat atau CL per CD maksimum dipengaruhi oleh bilangan Reynolds sendiri. Semakin besar bilangan Reynolds, maka nilai CL per CD maksimum juga semakin tinggi. Dan yang terakhir ialah ketebalan thickness dan chamber maksimum hidrofoil setelah dioptimasi mempunyai kecenderungan semakin meningkat dengan peningkatan bilangan Reynolds itu sendiri. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih.